Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Kita pasti dulu siap gerak sebelum memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini. Marilah kegiatan kita mulai berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Oke, baik ya. Untuk hari ini saya absen dulu di kelas 11 TJKT C. Untuk absensi pada hari ini, Ibu minta kalian bisa menyebutkan komponen-komponen komputer ya. Nanti tiap siswa yang saya sebut namanya satu menyebutkan satu komponen komputer. Oke, yang pertama ada Nur Madina. Oke. Ahmad Yusul Ubaidillah. Salah? Oke. Albert Benedicto. Oke. Ayo Silael. Bidal Failul Abdillah. Kalvito Putra Anggodo. Dimas Kaditya Mahmud. Edwardus Devi. Elizabeth Tias Tanya. Evan Saputra. Farhan Asar. Hafiz Dino. Yang keras ya, Iqbal Faiz Hanafi. Rutet. Iqbal Faiz Hanafi. Joseph Junan Fikar. Levi Insan. Iya. Lingga Haidar Rafiq. Marcelino. Tadi udah hari yang lain nggak tahu nggak? Memori tadi udah. Maulana Aldi. Mungkin Nafi. Muhammad Rafi. Muhammad Sadewa. Muhammad Jidan. Naila Putri. Nugroho Aditya. Restu Alpro. Ridwan Ahmad. Samuel Noah. Satya Dagat. Sevira Eka. Wahyu Dwi Cahyono. Ini yang nggak masuk ada 2 ya. Kita doakan untuk teman kalian yang sakit supaya diberi tetap kesehatan, bisa ikut bergabung belajar di kelas suci kalian. Baik, ini kita sudah memasuki pembelajaran bab pertama ya. Kita baru mempelajari bab pertama di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Sebelumnya ada yang sudah tahu sistem operasi jaringan? Belum? Yang sudah tahu bisa angkat tangan. Gak usah malu. Jadi kalau dari kelas 10 ada yang pernah dengar atau mempelajari tentang sistem operasi? Pernah ya harusnya ya. Jadi sistem operasi dan sistem operasi jaringan itu beda. Bedanya di mana? Kalau sistem operasi itu perangkat
sumber daya perangkat keras dan lunak komputer itu sendiri. Contohnya itu ada Windows, macOS, terus ada Linux juga. Kalau sistem operasi jaringan itu, coba yuk baca bareng-bareng. Pengertian sistem operasi jaringan cukup. Jadi kalau sistem operasi jaringan itu mengelolanya dalam jaringan. Jadi beda dengan sistem operasi ya. Untuk perbedaan yang jelasnya itu fokusnya beda-beda. Kalau sistem operasi itu mengelola satu komputer atau satu perangkat. Kalau sistem operasi jaringan itu mengelola dan menyediakan layanan untuk banyak komputer dalam jaringan. Jadi cakupannya di jaringan. Kemudian fungsi sistem operasi jaringan. Ini nanti deh, bukunya bisa kalian bagikan satu-satu ya. Minta tolong buku modulnya. Biar bisa kalian juga menyimak di dalam buku ya. Oke, sampai di situ ya. Lanjut ke fungsi sistem operasi jaringan. Ini fungsi sistem operasi jaringan sebenarnya tuh banyak banget ya. Karena ini saya menampilkan 5 saja, yaitu fungsi utamanya. Yang pertama, manajemen pengguna dan grup atau autentikasi atau otorisasi. Kemudian di fungsi yang kedua itu ada manajemen sumber daya seperti file sharing, printer sharing, dan aplikasi. Kemudian untuk fungsi sistem operasi jaringan yang ketiga itu sebagai manajemen keamanan seperti enkripsi, hak akses atau firewall. Kemudian yang keempat ada layanan jaringan seperti DNS, DHCP, web server. Kemudian yang terakhir ada pemantauan jaringan. Ini kalian bisa catat atau bisa diingat ya, nanti di akhir saya akan mengadakan kuis. Di foto nggak apa-apa? Tapi lebih baik dicatat aja sendiri. Kemudian ada karakteristik sistem operasi jaringan. Itu yang pertama ada multi user. Ada yang tahu multi user apa? Itu ada tulisannya loh. Oke, yang kedua multitasking. Ada yang tahu? Kemudian multi processing. Kemudian terdistribusi. Yang terakhir skalabilitas. Ya, itu jadi karakteristiknya ya, atau ciri-cirinya sistem operasi jaringan itu. Saatnya jam kelima dimulai. Lanjut. It's time to begin the fifth lesson. Lanjut, jenis-jenis sistem operasi jaringan itu ada 2, CLI dan GUI. Yang kemarin udah kalian praktekkan itu kalian pakai yang CLI atau GUI? Jadi udah sedikit tahu ya, kalau CLI itu kelebihannya ringan, efisien, sumber daya cepat, kemudian stabil. Tapi kekurangannya itu sulit bagi pemula dan memerlukan perintah spesifik, jadi khusus gitu. Contohnya ada Debian server, Ubuntu server, Windows server. Kemudian kalau yang GUI atau Graphical User Interface
lebih menarik kalau CLI itu hitam putih aja. Kalau kekurangan dari GUI itu membutuhkan sumber daya atau ukuran yang besar dan celah keamanannya itu lebih banyak. Kemudian untuk komponen-komponen sistem operasi jaringan ada kernel, yaitu inti dari sistem operasi. Selanjutnya ada sel. Sel itu yang tadi ada dua, CLI dan GUI, itu sebagai antarmuka atau tampilan dari pengguna dan kernel. Kemudian ada sistem file, itu struktur untuk mengatur dan menyimpan file dan data. Kemudian ada layanan jaringan, itu yaitu menyediakan fungsionalitas jaringan seperti Apache Web Server, Samba untuk sharing. Kemudian ada driver perangkat, yaitu perangkat lunak untuk memungkinkan sistem operasi berinteraksi dengan hardware. Ini untuk aktivitas ya. Silahkan di buku halaman 10, yaitu instalasi Linux Debian, bisa kalian praktekkan. Kemudian nanti bisa dibuat laporan untuk setiap tahapannya.
kalian menginstal Linux Debian, kalian bisa ini. Sebenarnya di mobil itu juga udah ada ya. Jadi kalian bisa membuat server. Jadinya nanti bisa berkaitan dengan bab-bab setelah ini. Jadi di bab 1 ini tuh sebagai dasar kalian. Dan nanti ketika kalian bekerja dan bergelut di dunia IT, ini tuh bisa jadi sebagai fondasi dasar kalian untuk mengetahui tentang jaringan-jaringan seterusnya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut ke kuis ya. Seperti yang saya bilang tadi. Kuisnya ini ya. Sudah semua ya. Aku mulai ya. 1, 2. Soalnya di sini ya. Di atas. Kecepatan menjawab kalian juga mempengaruhi peringkatnya ya. Kondolnya apa kondol? Kecuali. CL itu yang hitam putih. Padahal udah lihat di tingkat ketiga ya. Nanti kasih artinya. Ya, udah semua ya. Pembelajaran pada hari ini
konsepnya beda sama yang laporan ya, nanti akan dikirim lagi sama Bu Fatun. Silakan dikerjakan ya. Oke, baik. Jadi kita hari ini sudah mempelajari bagaimana cara instalasi Linux Debian, kemudian perbedaan sistem operasi sama sistem operasi jaringan itu apa. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti masuk ke bab 2 yaitu tentang remote server. Nanti minggu depan kita akan mempelajari remote server. Silahkan bisa kalian cari materinya terlebih dahulu di internet, bisa kalian pelajari. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran bisa ketua kelas bisa memimpin doanya ya. Di tempat duduk siap gerak untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa dan masing-masing berdoa mulai.